Nasi bungkus terakhir. Kisah nyata pesugihan yang menghantui usaha catering. Di balik gemerlap kesuksesan yang menyilaukan mata, terkadang tersembunyi bayangan kelam yang mengintai dari sudut-sudut gelap kehidupan. Seperti halnya kisah yang akan saya ceritakan ini, sebuah narasi kelam tentang ambisi yang melampaui batas kewajaran manusia, di mana nafsu duniawi telah membutakan mata hati seseorang hingga ia rela menggadaikan jiwa untuk meraih tahta kesuksesan yang semu. Nama saya Ahmad Fauzi, seorang wartawan investigasi yang telah menggeluti dunia jurnalistik selama lebih dari 20 tahun. Dalam perjalanan karir saya, tak terhitung berapa banyak kasus aneh dan misterius yang pernah saya tangani, namun kisah yang akan saya bagikan kali ini berbeda dari yang lain. Ini bukan sekadar cerita horor biasa yang menghibur di malam sunyi, melainkan sebuah peringatan keras tentang bahaya pesugihan yang masih mengakar kuat di masyarakat kita. Kisah ini bermula dari sebuah telepon misterius yang saya terima pada suatu malam yang dingin di bulan Oktober tahun lalu. Suara di ujung telepon terdengar gemetar, penuh ketakutan, seolah-olah pemiliknya sedang dikejar oleh bayangan maut yang tak kasat mata. Pak Ahmad, saya butuh bantuan Bapak. Nama saya Fitri, saya punya cerita yang harus diungkap sebelum terlambat. Ini tentang suami saya, tentang usaha catering kami, dan tentang sesuatu yang mengerikan yang telah kami lakukan. Suara itu terputus sejenak, diselingi isak tangis yang memilukan hati. Sebagai seorang jurnalis berpengalaman, insting saya langsung mengatakan bahwa ini bukan panggilan telepon biasa. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang gelap, dan sesuatu yang berbahaya mengintai di balik kata-kata wanita bernama Fitri tersebut. Keesokan harinya, saya bertemu dengan Fitri Wulandari di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota. Wanita berusia 40 tahun itu tampak sangat kurus, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup, dan matanya yang cekung menunjukkan tanda-tanda kurang tidur yang berkepanjangan. Tangannya yang gemetar tak henti-hentinya meremas-remas sapu tangan putih yang sudah lusuh, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya hal yang bisa memberikannya ketenangan. "Terima kasih sudah mau menemui saya, Pak Ahmad," ucapnya dengan suara yang hampir berbisik. "Saya sudah tidak tahu harus bercerita kepada siapa lagi. Semua orang menganggap saya gila, tapi saya tahu apa yang saya lihat dan rasakan." Saya memperhatikan wanita di hadapan saya dengan seksama. Ada aura kesedihan yang sangat mendalam terpancar dari dirinya, seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya dan kini hanya tersisa penyesalan yang menggerogoti jiwa. Mata saya tertuju pada bekas luka kecil di lengannya yang tampak masih segar, dan saya mulai menduga bahwa ada sesuatu yang jauh lebih kompleks dari yang saya bayangkan. "Ceritakan semuanya dari awal, Bu Fitri. Saya akan mendengarkan dengan baik," kata saya sambil menyiapkan alat perekam dan buku catatan. Fitri menarik napas dalam-dalam, seolah-olah sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka lembaran kelam hidupnya. Kemudian, dengan suara yang bergetar, ia mulai bercerita. "Suami saya, Bambang Sutrisno, adalah seorang pengusaha catering yang sangat ambisius. Dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, kami hanya memiliki warung kecil di kampung yang menjual nasi bungkus untuk para pekerja pabrik. Penghasilan kami pas-pasan, bahkan sering kali kami harus berhutang untuk membeli bahan makanan. Bambang selalu bermimpi untuk memiliki usaha catering besar yang bisa melayani acara-acara mewah di hotel berbintang." Fitri berhenti sejenak, matanya menatap kosong ke arah jendela warung. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, seolah-olah alam ikut merasakan kesedihan yang terpancar dari ceritanya. Pada suatu hari, Bambang pulang dengan wajah yang sangat bersemangat. Ia bercerita bahwa ia telah bertemu dengan seseorang yang bisa membantu mewujudkan impiannya. Orang itu, yang Bambang panggil sebagai Mbah Darmo, konon adalah seorang spiritual yang memiliki ilmu untuk membuat usaha seseorang berkembang pesat dalam waktu singkat.
Mendengar nama Mbah Darmo, bulu kuduk saya langsung berdiri. Dalam dunia jurnalistik, nama itu bukanlah hal yang asing. Beberapa kali saya pernah mendengar cerita tentang seorang dukun sakti yang tinggal di daerah terpencil dan terkenal dengan ritual pesugihan yang sangat berbahaya. Namun, saya belum pernah bertemu langsung dengan korban dari praktik gelapnya. Awalnya saya melarang Bambang untuk terlibat dengan orang seperti itu, lanjut Fitri dengan suara yang semakin bergetar. Saya bilang kepada suami saya, "Bang, kita ini orang beriman. Rezeki yang halal itu lebih berkah daripada kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak benar." Tapi Bambang sudah terlanjur tergiur dengan janji-janji manis Mbah Darmo. Fitri kemudian menceritakan bagaimana Bambang mulai sering pergi ke tempat Mbah Darmo yang berada di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Setiap kali pulang dari sana, sikap Bambang semakin berubah. Pria yang dulu rajin sholat dan selalu mengajak keluarga untuk mengaji bersama, kini mulai meninggalkan kewajiban agamanya. Matanya yang dulu penuh kehangatan, kini tampak dingin dan kosong, seolah-olah jiwanya telah tergadaikan untuk sesuatu yang jahat. Perubahan pertama yang saya rasakan adalah ketika Bambang mulai membawa pulang daging-daging aneh yang baunya sangat menyengat, cerita Fitri sambil menutup hidungnya, seolah-olah masih bisa mencium aroma menjijikkan itu. Ketika saya tanya daging apa itu, Bambang hanya menjawab bahwa itu adalah bahan khusus untuk membuat masakan catering kami lebih lezat dan disukai banyak orang. Saya mulai merasakan ada yang tidak beres dengan cerita ini. Pengalaman saya dalam mengungkap kasus-kasus supernatural memberitahu bahwa daging aneh yang dimaksud Fitri kemungkinan besar bukanlah daging biasa. Dalam praktik pesugihan, seringkali digunakan bahan-bahan yang tidak lazim, bahkan menjijikkan, sebagai media untuk memanggil kekuatan gelap. "Apakah ibu pernah melihat langsung daging tersebut?" tanya saya dengan hati-hati. Wajah Fitri langsung pucat pasi, tangannya semakin gemetar hebat. "Pernah, Pak. Dan pemandangan itu akan selalu menghantui saya sampai mati." Fitri melanjutkan ceritanya dengan suara yang semakin pelan, seolah-olah takut ada yang mendengar. Ia menceritakan bagaimana pada suatu malam, rasa penasaran membuatnya mengintip ke dalam kulkas khusus yang Bambang letakkan di gudang belakang rumah. Kulkas itu selalu dikunci rapat dan Bambang melarang siapapun untuk membukanya. "Ketika saya buka kulkas itu, Pak Ahmad, saya melihat sesuatu yang membuat saya hampir pingsan," ucap Fitri sambil tubuhnya bergetar hebat. "Di dalam sana ada potongan-potongan daging yang bentuknya tidak seperti daging hewan biasa. Ada yang berbentuk seperti jari-jari kecil, ada yang seperti bagian tubuh manusia." Saya merasakan dingin yang menusuk tulang mendengar pengakuan Fitri. Dalam beberapa kasus pesugihan yang pernah saya investigasi, memang sering ditemukan penggunaan bagian tubuh manusia, terutama dari jenazah bayi atau anak kecil, sebagai media untuk memanggil jin atau setan yang akan membantu melancarkan usaha seseorang. Ketika Bambang tahu saya sudah melihat isi kulkas itu, ia marah besar, lanjut Fitri dengan mata yang berkaca-kaca. Ia bilang, "Fitri, jangan pernah ganggu urusan ini kalau kamu mau kita kaya. Ini semua demi masa depan keluarga kita." Sejak saat itu, Bambang semakin sering melakukan ritual aneh di gudang belakang rumah setiap malam Jumat Kliwon. Fitri kemudian menceritakan bagaimana usaha catering mereka mulai mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah Bambang rutin melakukan ritual tersebut. Dalam waktu hanya 3 bulan, pesanan catering mereka meningkat drastis. Perusahaan-perusahaan besar mulai mempercayakan acara mereka kepada catering Berkah Jaya, milik Bambang dan Fitri. "Awalnya saya senang melihat usaha kami berkembang," kata Fitri dengan nada penyesalan yang mendalam. "Kami bisa membeli mobil baru, merenovasi rumah, bahkan membuka cabang catering di beberapa kota. Tapi saya tidak tahu bahwa semua kemakmuran itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal.
Yang membuat saya semakin yakin bahwa ini adalah kasus pesugihan adalah cara pelanggan bereaksi terhadap makanan dari catering Berkah Jaya. Menurut Fitri, setiap orang yang memakan masakan mereka akan merasakan kecanduan yang luar biasa. Mereka akan terus memesan catering dari Berkah Jaya dan menolak menggunakan jasa catering lain. Pelanggan kami seperti terhipnotis, Pak, cerita Fitri dengan wajah yang penuh ketakutan. Mereka bilang masakan kami punya cita rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ada yang sampai rela membayar 2 kali lipat dari harga normal asalkan bisa memesan makanan dari catering kami. Namun, di balik kesuksesan yang gemilang itu, Fitri mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di rumah mereka. Setiap malam, ia sering mendengar suara tangisan bayi yang sangat memilukan hati, padahal di rumah mereka tidak ada bayi. Suara itu selalu berasal dari arah gudang belakang, tempat Bambang melakukan ritual-ritual gelapnya. Suara tangisan itu sangat menyayat hati, Pak, kata Fitri sambil mengelap air mata yang mulai mengalir di pipinya. Seperti tangisan bayi yang kesakitan, yang meminta tolong tapi tidak ada yang mendengar. Setiap kali saya tanya ke Bambang, ia selalu bilang itu hanya halusinasi saya. Selain suara tangisan bayi, Fitri juga sering melihat bayangan-bayangan kecil yang berlarian di sekitar rumah, terutama di malam hari. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan sangat cepat dan selalu menghilang ketika Fitri mencoba melihat lebih jelas. Saya mulai merasa tidak nyaman tinggal di rumah sendiri, lanjut Fitri. Apalagi ketika saya mulai bermimpi buruk hampir setiap malam. Dalam mimpi itu, saya selalu melihat anak-anak kecil yang wajahnya pucat dan mata mereka kosong. Mereka selalu menunjuk ke arah gudang belakang sambil menggerakkan bibir mereka, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bersuara. Seiring berjalannya waktu, kondisi Bambang semakin memburuk. Pria yang dulu dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul, kini menjadi pendiam dan sering marah tanpa sebab yang jelas. Matanya yang dulu bersinar penuh semangat, kini tampak redup dan kosong, seolah-olah tidak ada lagi jiwa yang menghuni tubuhnya. Bambang mulai sering berbicara sendiri, Pak, cerita Fitri dengan suara yang bergetar. Terutama ketika ia sedang berada di gudang belakang. Saya sering mendengar ia berbicara dengan seseorang, tapi ketika saya intip, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang lebih mengerikan lagi, suaranya berubah menjadi sangat aneh, seperti bukan suara manusia. Fitri kemudian menceritakan sebuah kejadian yang membuatnya semakin yakin bahwa suaminya telah terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Pada suatu malam, ketika ia terbangun untuk ke kamar mandi, ia melihat Bambang sedang berdiri di halaman belakang rumah sambil menatap langit yang gelap. Yang membuat saya takut, Pak, mata Bambang pada saat itu bersinar merah seperti mata binatang buas, kata Fitri sambil tubuhnya menggigil. Dan yang lebih aneh lagi, di sekitar tubuhnya ada bayangan-bayangan hitam yang bergerak-gerak seperti asap. Ketika saya panggil namanya, ia menoleh ke arah saya dengan senyuman yang sangat mengerikan, senyuman yang bukan senyuman suami saya. Kejadian itu membuat Fitri semakin yakin bahwa Bambang sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Pria yang pernah menjadi sandaran hidupnya, kini telah berubah menjadi sosok asing yang menakutkan. Setiap hari, Fitri merasakan rumah mereka semakin dipenuhi aura kegelapan yang mencekik, seolah-olah udara di sekitar mereka telah tercemar oleh kekuatan jahat yang tak kasat mata. Pada suatu pagi yang kelam, ketika kabut tebal masih menyelimuti kota, Fitri mendapati hal yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Di meja dapur, ia menemukan sebuah catatan kecil yang ditulis dengan tinta merah yang tampak seperti darah. Tulisan tangan dalam catatan itu bukan tulisan Bambang, melainkan coretan yang aneh dan bergelombang, seolah-olah ditulis oleh tangan yang bergetar hebat atau oleh sesuatu yang bukan manusia. 7 anak, 7 nyawa, 7 tahun kemakmuran. Waktu hampir habis.
Fitri meremas catatan itu dengan tangan yang gemetar, kemudian dengan cepat membakarnya hingga menjadi abu. Namun, kata-kata dalam catatan itu terus bergema di benaknya seperti mantra kutukan yang tak kunjung hilang. 7 anak. Apa maksudnya? Dan mengapa harus 7 tahun? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui pikirannya sepanjang hari. Mysterious handwritten note with red ink that looks like blood, written in Saki handwriting on old yellowed paper, surrounded by shadows and smoke. Keberanian Fitri untuk mencari tahu kebenaran semakin menguat ketika ia menemukan kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah tempat tidur mereka. Kotak itu terkunci rapat, namun dengan susah payah, Fitri berhasil membukanya menggunakan jepit rambut. Apa yang ia temukan di dalam kotak itu membuat seluruh tubuhnya bergetar hebat dan air mata mengalir deras tanpa bisa dibendung. Di dalam kotak itu terdapat 7 potong kain putih kecil yang sudah menguning dimakan usia, dan pada setiap kain tertulis nama-nama bayi yang baru lahir. Ada foto-foto kecil yang sudah pudar, menunjukkan wajah-wajah inocen anak-anak yang masih sangat belia. Yang paling membuat Fitri terkejut adalah sebuah kontrak yang ditulis dalam bahasa yang tidak ia pahami, namun di bagian bawahnya terdapat tanda tangan Bambang dengan tinta merah yang mengering. Ya Allah, apa yang telah diperbuat suamiku? Bisik Fitri dengan suara yang hampir tak terdengar. Ini bukan lagi tentang usaha catering. Ini tentang jiwa-jiwa inocen yang telah dijadikan tumbal. Malam itu, ketika Bambang pulang dari gudang dengan wajah pucat dan mata yang kosong, Fitri memberanikan diri untuk menghadapkannya dengan bukti-bukti yang telah ia temukan. Dengan tangan yang gemetar, ia menunjukkan kotak kayu tua itu kepada suaminya. "Bang, apa arti semua ini?" tanya Fitri dengan suara yang bergetar. "Siapa anak-anak dalam foto ini? Dan mengapa ada 7 potong kain putih yang seperti kain kafan bayi?" Bambang menatap istrinya dengan pandangan yang sangat dingin, seolah-olah ia sedang melihat musuh, bukan pasangan hidupnya sendiri. Kemudian, dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti suara manusia normal, ia mulai bercerita tentang kesepakatan kelam yang telah ia buat dengan Mbah Darmo. "Kamu ingin tahu, Fitri?" kata Bambang dengan nada yang menyeramkan. "Baiklah, akan kuceritakan semuanya. Demi kemakmuran usaha kita, aku telah menyerahkan 7 nyawa inocen kepada penguasa kegelapan. Mereka adalah bayi-bayi yang meninggal sebelum waktunya, dan roh mereka sekarang terikat untuk melayani usaha catering kita." Fitri merasa dunianya runtuh seketika. Wanita yang selama ini ia kenal sebagai suami yang baik dan beriman, ternyata telah menjual jiwanya kepada kekuatan gelap. Air mata mengalir deras di pipinya ketika ia menyadari bahwa semua kemakmuran yang mereka nikmati selama ini dibangun di atas penderitaan jiwa-jiwa inocen yang tak berdosa. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Bang?" teriak Fitri dengan suara yang penuh kepedihan. "Bagaimana bisa kamu mengorbankan anak-anak inocen demi keuntungan duniawi? Apakah hati nuranimu sudah mati?" Bambang kemudian menjelaskan dengan detail yang membuat Fitri semakin ngeri tentang ritual yang telah ia lakukan. Setiap bulan purnama, ia harus memberikan persembahan kepada roh-roh yang telah membantunya. Persembahan itu berupa makanan khusus yang dicampur dengan bahan-bahan yang tidak boleh diketahui orang lain, dan harus diletakkan di 7 tempat berbeda di sekitar rumah mereka. "Mereka lapar, Fitri," kata Bambang dengan mata yang berkilat-kilat aneh. "Roh-roh itu selalu lapar dan mereka membutuhkan makanan dari dunia yang masih hidup. Setiap pelanggan yang memakan masakan catering kita, sebagian dari energi kehidupan mereka akan tersedot untuk memberi makan roh-roh penunggu usaha kita." Fitri merasa mual mendengar penjelasan suaminya. Selama ini, tanpa ia sadari, mereka telah menjadi parasit yang memakan energi kehidupan orang-orang inocen. Setiap nasi bungkus yang mereka jual, setiap acara catering yang mereka layani,
pada dasarnya adalah medium untuk menguras kehidupan spiritual para pelanggan mereka. Dan apa yang terjadi setelah 7 tahun? Tanya Fitri dengan suara yang hampir tak bernyawa. Wajah Bambang tiba-tiba berubah menjadi sangat pucat, seolah-olah ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Tangannya bergetar hebat ketika ia menjawab pertanyaan istrinya. Setelah 7 tahun. Aku harus memberikan satu nyawa yang paling berharga bagiku. Dan waktu itu tinggal 3 bulan lagi, bisik Bambang dengan suara yang penuh ketakutan. Mbah Darmo bilang, kalau aku tidak memberikan yang ia minta, semua kemakmuran ini akan hilang, dan aku akan menjadi makanan bagi roh-roh yang telah kulayani. Fitri langsung memahami maksud dari kata-kata suaminya. Nyawa yang paling berharga. Itu pasti dirinya atau anak mereka yang masih berusia 5 tahun, Aditya. Rasa takut yang luar biasa langsung menyelimuti hatinya. Selama ini ia mengira bahwa pesugihan hanya akan berdampak pada orang yang melakukannya, namun ternyata keluarga juga akan menjadi korban. Tidak, Bang. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Aditya atau siapapun. Teriak Fitri dengan suara yang penuh determinasi. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat. Namun Bambang hanya tertawa dengan suara yang sangat mengerikan, suara yang bukan lagi milik manusia normal. Matanya yang dulu penuh kehangatan, kini berubah menjadi dingin dan kosong, seolah-olah jiwanya telah lama meninggalkan tubuhnya. Terlambat, Fitri. Sudah terlambat. Aku telah terikat kontrak dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Satu-satunya cara untuk mempertahankan hidup kita adalah dengan terus memberikan apa yang mereka minta. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya terus berputar mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya dari jerat pesugihan yang telah mengikat suaminya. Ia tahu bahwa waktu terus berjalan, dan dalam 3 bulan lagi, hidupnya atau hidup anaknya akan menjadi taruhan dalam permainan gelap yang telah dimulai Bambang. Keesokan harinya, secara diam-diam Fitri pergi menemui Ustazah Aminah, seorang guru mengaji yang terkenal dengan ilmu agamanya yang mendalam. Ustazah Aminah adalah wanita paruh baya yang bijaksana, yang selalu menjadi tempat curhat bagi warga kampung ketika menghadapi masalah spiritual. Ustazah, saya butuh bantuan. Suami saya terlibat dalam pesugihan, dan sekarang keluarga kami dalam bahaya, kata Fitri dengan suara yang bergetar sambil menahan tangis. Ustazah Aminah mendengarkan cerita Fitri dengan penuh perhatian. Wajah wanita yang sudah beruban itu tampak sangat serius ketika mendengar detail-detail tentang ritual yang dilakukan Bambang. Sesekali ia menggelengkan kepala sambil mengucapkan istighfar. Subhanallah, anak. Ini memang kasus yang sangat serius, kata Ustazah Aminah dengan nada yang penuh kepedulian. Pesugihan seperti ini bukan main-main. Suamimu telah mengikat dirinya dengan kekuatan syaitan yang akan sangat sulit untuk dilepaskan. Ustazah Aminah kemudian menjelaskan bahwa dalam Islam, praktik pesugihan adalah perbuatan syirik yang sangat besar dosanya. Orang yang terlibat dalam pesugihan pada dasarnya telah menyekutukan Allah dengan kekuatan-kekuatan gelap, dan ini adalah dosa yang tidak akan diampuni kecuali jika pelakunya benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah terus berdoa dan berusaha untuk membuat suamimu sadar, lanjut Ustazah Aminah sambil memegang tangan Fitri dengan erat. Kita juga harus melakukan ruqyah dan pembersihan spiritual di rumah kalian. Tapi yang paling penting, suamimu harus benar-benar bertaubat dan memutuskan hubungan dengan dukun itu. Fitri pulang dari rumah Ustazah Aminah dengan perasaan yang sedikit lebih tenang, namun juga dengan beban tanggung jawab yang berat. Ia tahu bahwa tugas yang ada di depannya tidaklah mudah. Mengajak seseorang yang sudah terjerat pesugihan untuk bertaubat ibarat membangunkan orang yang pura-pura tidur, mereka tidak akan bangun kecuali atas kemauan sendiri. Malam itu,
Fitri mencoba berbicara lagi dengan Bambang. Ia berusaha mengingatkan suaminya tentang masa-masa indah ketika mereka masih hidup sederhana namun bahagia, tentang betapa manisnya hidup dengan rezeki yang halal, dan tentang masa depan anak mereka yang bisa terancam karena perbuatan yang telah dilakukan Bambang. "Bang, ingat tidak waktu dulu kita baru menikah? Kita tinggal di kontrakan kecil, tidur di kasur kapuk yang sudah kempes, tapi kita bahagia. Setiap malam kita sholat berjamaah, ngaji bersama, dan bermimpi tentang masa depan yang penuh berkah," kata Fitri dengan suara yang penuh kerinduan. Untuk sesaat, ekspresi Bambang tampak melembut. Seolah-olah ada secercah cahaya yang kembali menyinari matanya yang sudah lama redup. Namun, keadaan itu hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba wajahnya kembali mengeras, dan tatapannya menjadi dingin seperti es. "Itu semua sudah berlalu, Fitri," kata Bambang dengan nada yang tajam. "Sekarang kita hidup dalam kemewahan. Anak kita bisa sekolah di tempat yang bagus, kita punya rumah mewah, mobil bagus. Apa kamu mau kembali ke kehidupan melarat seperti dulu?" Fitri merasakan hatinya hancur mendengar jawaban suaminya. Pria yang dulu rela makan nasi aking demi membayar biaya pengajian, kini telah berubah menjadi sosok yang hanya memikirkan kemewahan duniawi. Kekuatan gelap telah berhasil mengubah prioritas hidupnya secara total. "Bang, kemewahan yang kita miliki sekarang ini dibangun di atas penderitaan orang lain. Setiap suap nasi yang kita makan tercampur dengan air mata anak-anak inocen yang menjadi korban ritual kelam kita. Apakah kamu tidak merasa berdosa?" Bambang tiba-tiba bangkit dan menatap istrinya dengan mata yang menyala-nyala. Untuk sesaat, Fitri melihat sesuatu yang sangat mengerikan dalam mata suaminya, seolah-olah ada makhluk lain yang sedang menatapnya dari balik bola mata Bambang. "Jangan pernah mempertanyakan keputusanku lagi," bentak Bambang dengan suara yang bergema aneh. "Kalau kamu tidak suka dengan kehidupan ini, kamu bisa pergi. Tapi ingat, kamu dan anak itu adalah milikku, dan kalau waktunya tiba, kalian harus siap memberikan apa yang sudah dijanjikan." Ancaman itu membuat Fitri semakin yakin bahwa suaminya sudah benar-benar dikuasai oleh kekuatan gelap. Ia menyadari bahwa pendekatan persuasif tidak akan berhasil. Ia harus mencari cara lain untuk menyelamatkan keluarganya. Keesokan harinya, ketika Bambang pergi ke tempat Mbah Darmo untuk ritual bulanan, Fitri menggunakan kesempatan itu untuk mengundang Ustazah Aminah dan beberapa ustaz dari masjid setempat untuk melakukan pembersihan spiritual di rumah mereka. Mereka datang dengan membawa air yang sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, minyak zaitun yang sudah diruqyah, dan berbagai perlengkapan untuk mengusir kekuatan-kekuatan gelap. "Bismillahirrahmanirrahim," ucap Ustaz Mahmud, pemimpin rombongan, sambil mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang menggelegar. "Allahumma ahlina min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin." Begitu ayat-ayat suci mulai dikumandangkan, rumah yang tadinya terasa dingin dan mencekam tiba-tiba menjadi sangat panas. Suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai sudut rumah, seolah-olah ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang sedang kesakitan. Yang paling mengerikan adalah suara tangisan bayi yang semakin keras, seolah-olah roh-roh yang terikat di rumah itu sedang memberontak. Ketika para ustaz sampai di gudang belakang rumah, tempat Bambang biasa melakukan ritual, reaksi yang terjadi sangat luar biasa. Pintu gudang tiba-tiba terbuka sendiri dengan suara benturan yang keras, dan angin kencang keluar dari dalam gudang meskipun tidak ada jendela atau ventilasi di sana. "La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim," seru Ustazah Aminah sambil terus menyiramkan air ruqyah ke seluruh sudut gudang. "Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Di dalam gudang, mereka menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Di tengah ruangan terdapat lingkaran yang digambar dengan tinta merah, dan di sekitar lingkaran itu tersebar berbagai benda aneh seperti tulang-tulang kecil,
potongan kain putih yang sudah menghitam, dan cairan-cairan yang berbau sangat menyengat. Yang paling membuat mereka terkejut adalah adanya 7 boneka kecil yang dibuat menyerupai bayi, dengan mata yang diganti menggunakan batu merah yang berkilat-kilat. Ustaz Mahmud dengan hati-hati mengumpulkan semua benda-benda ritual itu untuk dimusnahkan sesuai dengan syariat Islam. Namun ketika ia menyentuh salah satu boneka, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar hebat dan ia hampir terjatuh. Dengan suara yang bergetar, ia berkata kepada yang lain, "Astagfirullah. Ini bukan boneka biasa," kata Ustaz Mahmud dengan wajah yang pucat. "Di dalam boneka-boneka ini terdapat sesuatu. Sesuatu yang masih hidup dan menderita. Kita harus sangat hati-hati dalam menanganinya." Proses pembersihan spiritual berlangsung hampir 6 jam. Para ustaz bergantian membacakan ayat-ayat Al-Quran, melakukan ruqyah, dan membakar semua benda-benda ritual yang ditemukan. Setiap kali ada benda yang dibakar, terdengar suara jeritan yang sangat memilukan, seolah-olah ada jiwa-jiwa yang sedang dibebaskan dari ikatan yang telah lama membelenggu mereka. Fitri yang menyaksikan seluruh proses itu merasakan berbagai emosi yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya rumah mereka dibersihkan dari energi negatif. Namun di sisi lain, ia sangat khawatir dengan reaksi Bambang ketika ia mengetahui apa yang telah terjadi. Ketika Bambang pulang pada malam hari dan mendapati gudang ritualnya telah dibersihkan, kemarahannya meledak dengan sangat dahsyat. Pria yang biasanya pendiam itu berteriak-teriak seperti orang kesetanan, memecahkan barang-barang di rumah, dan menatap Fitri dengan pandangan yang penuh kebencian. "Apa yang telah kamu lakukan?" teriak Bambang dengan suara yang tidak lagi terdengar manusiawi. "Kamu telah menghancurkan segalanya. Mereka akan murka. Mereka akan membalas dendam kepada kita semua." Fitri mencoba tetap tenang meskipun hatinya bergetar melihat perubahan drastis pada suaminya. Mata Bambang kini benar-benar bersinar merah, dan dari mulutnya keluar busa putih seperti orang yang sedang kejang-kejang. Yang lebih mengerikan lagi, suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti gabungan beberapa suara yang berbeda. "Bang, sadarlah. Ini bukan kamu yang bicara," kata Fitri sambil mencoba mendekati suaminya. "Kamu sedang dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Mari kita bersama-sama melawan mereka dengan kekuatan iman kita." Namun Bambang seperti tidak mendengar kata-kata istrinya. Ia terus mengamuk dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Yang membuat Fitri semakin takut adalah ketika Bambang mulai mencari-cari anak mereka, Aditya, yang sedang tidur di kamar. "Di mana anak itu? Di mana Aditya?" geram Bambang sambil membuka paksa pintu-pintu kamar. "Kalau mereka tidak bisa mendapatkan persembahan seperti biasa, maka aku harus memberikan yang lain." Fitri langsung panik dan berlari mendahului Bambang untuk melindungi anaknya. Ia memeluk Aditya yang terbangun karena keributan dan menangis ketakutan. Dengan tubuh yang gemetar, Fitri menghadang suaminya yang sudah tidak lagi ia kenal itu. "Tidak. Aku tidak akan membiarkan kamu menyakiti Aditya," teriak Fitri dengan suara yang penuh determinasi. "Kalau kamu mau mengambil nyawa seseorang, ambil saja nyawaku. Tapi jangan sentuh anak kita." Bambang berhenti sejenak, tatapannya bergantian menatap Fitri dan Aditya. Untuk beberapa detik, tampak ada pergolakan batin yang sangat hebat di dalam dirinya. Seolah-olah ada dua kekuatan yang sedang bertarung memperebutkan kontrol atas tubuh dan jiwanya. "Fitri," bisik Bambang dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat lemah. Tolong aku. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Mereka mengambil alih tubuhku." Sesaat, mata Bambang kembali normal dan Fitri bisa melihat suaminya yang dulu, pria yang baik, yang menyayangi keluarga, dan yang selalu berusaha melindungi mereka. Namun momen itu hanya berlangsung sebentar.
Mata Bambang kembali menyala merah dan ekspresinya berubah menjadi sangat mengerikan. Tepat ketika situasi mencapai puncak yang paling berbahaya, tiba-tiba terdengar suara azan maghrib dari masjid terdekat. Suara muazin yang merdu itu mengalun dengan sangat khusyuk, membawa kedamaian di tengah kekacauan yang sedang terjadi di rumah keluarga Sutrisno. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu suara azan berkumandang, Bambang tiba-tiba terjatuh dan kejang-kejang di lantai. Dari mulutnya keluar suara-suara aneh seperti binatang buas yang sedang kesakitan. Fitri yang melihat kondisi suaminya langsung membaca ayat kursi dengan suara yang keras sambil terus memeluk anaknya. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyumu. La takhusuhu sinatun wala naum. Baca Fitri dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan. Yang mengejutkan, kejang-kejang Bambang semakin hebat ketika Fitri membaca ayat kursi. Seolah-olah ayat suci itu adalah racun bagi makhluk-makhluk yang telah bersarang di dalam tubuhnya. Dari mulut Bambang keluar cairan hitam yang berbau sangat busuk, dan matanya bergulir-gulir seperti orang yang sedang kesurupan. Tidak lama kemudian, Ustazah Aminah datang bersama beberapa jamaah masjid yang sudah selesai sholat maghrib. Mereka mendengar keributan dari rumah Fitri dan memutuskan untuk datang membantu. Melihat kondisi Bambang yang sedang kejang-kejang, mereka langsung memahami bahwa ini adalah kasus kesurupan yang serius. Bismillah, kita bantu saudara kita, kata Ustazah Aminah sambil langsung bergabung dengan Fitri membaca ayat-ayat Al-Quran. Jamaah, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk membantu pembersihan spiritual saudara Bambang. Sekitar 10 orang jamaah yang datang langsung membentuk lingkaran di sekitar Bambang yang masih kejang-kejang. Mereka membaca Al-Fatihah dengan suara yang kompak dan khusyuk. Suasana yang tadinya mencekam dan menakutkan, perlahan-lahan berubah menjadi lebih tenang dan damai. Nak Bambang, taubat yang sejati bukan hanya menyesal dengan lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan, kata Ustazah Aminah dengan penuh kebijaksanaan. Kamu harus rela kehilangan semua harta yang didapat dari jalan yang haram, dan memulai usaha yang baru dengan cara yang halal. Bambang mengangguk dengan penuh tekad. Ia memahami bahwa jalan yang harus ia tempuh tidaklah mudah. Usaha catering yang telah membuatnya kaya raya harus ditutup, karena semua keuntungan yang didapat berasal dari praktik yang haram. Ia juga harus mencari cara untuk menebus dosa-dosanya, terutama yang berkaitan dengan jiwa-jiwa inocen yang telah menjadi korban ritualnya. Ustazah, bagaimana cara saya menebus dosa kepada anak-anak yang telah menjadi korban ritual saya? Tanya Bambang dengan suara yang penuh sesal. Bagaimana cara saya meminta maaf kepada jiwa-jiwa yang telah saya sakiti? Ustazah Aminah menjelaskan bahwa dalam Islam, dosa kepada sesama manusia tidak hanya membutuhkan taubat kepada Allah, tetapi juga membutuhkan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Dalam kasus pesugihan yang melibatkan jiwa-jiwa inocen, Bambang harus melakukan amal kebaikan yang setara dengan kerusakan yang telah ia timbulkan. Kamu bisa mulai dengan mendirikan panti asuhan untuk anak-anak yatim, atau membuat program bantuan untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anak, saran Ustazah Aminah. Selain itu, kamu juga harus rutin melakukan sedekah dan berbagai amal kebaikan lainnya untuk menebus dosa-dosamu. Dalam minggu-minggu berikutnya, keluarga Sutrisno mengalami perubahan yang sangat drastis. Bambang menutup usaha catering Berkah Jaya dan menjual semua aset yang dimilikinya untuk modal amal kebaikan. Mereka pindah ke rumah sederhana dan memulai hidup yang sangat berbeda dari sebelumnya. Awalnya, perubahan ini sangat berat bagi keluarga mereka. Aditya yang sudah terbiasa hidup mewah harus beradaptasi dengan kehidupan yang sederhana. Namun Fitri dengan sabar menjelaskan kepada anaknya bahwa kehidupan yang baru ini jauh lebih berkah dan penuh kebahagiaan hakiki. Mama, kenapa kita harus pindah dari rumah yang besar? Tanya Aditya dengan polosnya.
Dan kenapa Papa tidak jualan catering lagi? Sayang, Papa dulu melakukan kesalahan yang sangat besar, jawab Fitri sambil memeluk anaknya. Sekarang Papa mau memperbaiki kesalahannya dengan cara yang benar. Memang rumah kita sekarang lebih kecil, tapi hati kita jadi lebih tenang dan bahagia. Bambang mulai bekerja sebagai tukang bangunan untuk mencari nafkah halal. Meskipun penghasilannya jauh lebih kecil dibandingkan ketika ia masih menjalankan pesugihan, namun ia merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap malam, ia rutin sholat tahajud dan memohon ampunan Allah atas segala dosa yang telah ia perbuat. Yang paling menggembirakan adalah perubahan pada sikap dan perilaku Bambang. Pria yang dulu dingin dan sering marah tanpa sebab, kini kembali menjadi sosok yang hangat dan penuh kasih sayang. Ia rajin mengaji bersama keluarga, aktif di masjid, dan selalu berusaha membantu tetangga-tetangga yang membutuhkan. Alhamdulillah, akhirnya suami saya kembali seperti dulu, kata Fitri kepada Ustazah Aminah ketika mereka bertemu di masjid. Memang hidup kami sekarang lebih sederhana, tapi kebahagiaan yang kami rasakan jauh lebih dalam dan bermakna. Sesuai dengan komitmennya untuk menebus dosa, Bambang mendirikan sebuah panti asuhan kecil dengan menggunakan uang dari penjualan aset-asetnya. Panti asuhan, rumah kasih, yang ia dirikan khusus menampung anak-anak yatim dan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Setiap hari, setelah pulang dari kerja sebagai tukang bangunan, Bambang dan Fitri datang ke panti asuhan untuk membantu mengurus anak-anak. Mereka mengajar mengaji, membantu anak-anak belajar, dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada anak-anak yang membutuhkan. Pak Bambang, kenapa Bapak baik sekali sama kami? Tanya salah satu anak di panti asuhan yang bernama Fikri, seorang anak yatim berusia 10 tahun. Karena kalian semua adalah anak-anak yang istimewa di mata Allah, jawab Bambang sambil mengelus kepala Fikri dengan penuh kasih sayang. Bapak ingin kalian semua bisa tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan berguna bagi agama dan bangsa. Yang membuat Bambang semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar adalah ketika ia mulai merasakan ketenangan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah ia rasakan ketika masih terlibat dalam pesugihan. Meskipun hidupnya sekarang jauh lebih sederhana, namun tidurnya nyenyak, hatinya tenang, dan ia tidak lagi dihantui oleh mimpi-mimpi buruk atau suara-suara aneh. Fitri juga ikut aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan kelompok pengajian ibu-ibu di kampung mereka dan sering memberikan ceramah tentang bahaya pesugihan dan praktik-praktik syirik lainnya. Pengalaman pahit yang telah ia alami membuatnya ingin membantu orang lain agar tidak terjerumus ke dalam jerat yang sama. Ibu-ibu, ingatlah bahwa rezeki yang halal meskipun sedikit akan lebih berkah daripada harta yang melimpah tetapi didapat dengan cara yang haram, kata Fitri dalam salah satu ceramahnya. Jangan pernah tergoda dengan janji-janji kemudahan yang ditawarkan oleh dukun atau paranormal. Percayalah bahwa Allah akan memberikan rezeki yang terbaik bagi hambanya yang sabar dan bertakwa. Ketika kehidupan keluarga Sutrisno sudah mulai stabil dan bahagia, tiba-tiba datang ujian terakhir yang sangat berat. Suatu malam, ketika Bambang sedang sholat tahajud, ia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai murid Mbah Darmo. Bambang Sutrisno, kamu pikir kamu bisa begitu saja meninggalkan guru kami? Kata suara di ujung telepon dengan nada yang mengancam. Kontrak yang kamu buat dengan Mbah Darmo belum selesai. Kamu masih punya hutang yang harus dibayar. Bambang merasa tubuhnya bergetar mendengar ancaman tersebut. Ia tahu bahwa orang-orang yang terlibat dalam dunia pesugihan tidak akan dengan mudah melepaskan seseorang yang pernah menjadi bagian dari mereka. Namun kali ini, Bambang sudah memiliki iman yang kuat dan ia tidak akan tergoyahkan oleh ancaman apapun. Aku sudah bertaubat dan tidak akan pernah kembali ke jalan yang sesat itu, jawab Bambang dengan tegas. Aku sudah memutuskan semua ikatan dengan dunia gelap kalian. Allah adalah pelindungku,
dan aku tidak takut dengan ancaman kalian." Orang di ujung telepon tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. "Kita lihat saja apakah Tuhanmu bisa melindungimu dari murka guru kami. Dalam 3 hari, kamu akan merasakan akibat dari pengkhianatanmu." Setelah telepon itu terputus, Bambang langsung memberitahu Fitri tentang ancaman yang ia terima. Keduanya sepakat untuk meningkatkan ibadah dan meminta perlindungan Allah. Mereka juga meminta bantuan Ustazah Aminah dan jamaah masjid untuk melindungi mereka dengan doa-doa. "Jangan takut, nak," kata Ustazah Aminah ketika mendengar cerita tentang ancaman tersebut. "Allah selalu melindungi hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kita perbanyak zikir dan solawat, dan yakinlah bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan kekuatan Allah." Dalam 3 hari berikutnya, keluarga Sutrisno mengalami berbagai gangguan aneh. Listrik di rumah mereka sering mati tanpa sebab, pintu dan jendela sering terbuka sendiri di malam hari, dan mereka sering mendengar suara-suara mencurigakan di sekitar rumah. Namun kali ini, mereka tidak takut karena mereka memiliki senjata yang ampuh, iman dan doa. Setiap kali terjadi gangguan, mereka langsung membaca ayat-ayat Al-Quran dan memperbanyak zikir. Yang mengejutkan, setiap kali mereka melakukan itu, gangguan-gangguan aneh tersebut langsung berhenti, seolah-olah kekuatan gelap yang mengganggu mereka langsung kabur ketika mendengar nama Allah disebut. Setelah melalui ujian terakhir tersebut, kehidupan keluarga Sutrisno benar-benar tenang dan damai. Ancaman-ancaman dari murid-murid Mbah Darmo tidak pernah terrealisasi, karena mereka dilindungi oleh kekuatan iman yang kuat dan doa-doa orang-orang yang tulus. Kini, 5 tahun setelah peristiwa itu, Bambang telah menjadi seorang ustaz yang aktif memberikan ceramah tentang bahaya pesugihan. Pengalaman pahitnya menjadi pelajaran berharga yang ia bagikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi orang yang terjerumus ke dalam jerat yang sama. "Saudara-saudara sekalian," kata Bambang dalam salah satu ceramahnya di masjid, "saya berdiri di hadapan kalian bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai orang yang pernah tersesat dan kini telah menemukan jalan yang benar. Pesugihan mungkin menawarkan kemudahan dan kekayaan instan, tetapi harganya adalah jiwa dan akhirat kita." Panti asuhan, rumah kasih, yang didirikan Bambang kini telah berkembang dan menampung lebih dari 50 anak yatim. Banyak donatur yang tergerak untuk membantu setelah mendengar kisah taubat Bambang. Ini membuktikan bahwa kebaikan yang tulus akan selalu mendapat berkah dari Allah. Fitri juga telah menjadi seorang daiyah yang aktif. Kelompok pengajian yang ia pimpin kini telah tersebar di berbagai kampung, dan banyak perempuan yang terhindar dari praktik-praktik syirik berkat ceramah-ceramahnya yang penuh pengalaman dan kearifan. "Pak Ahmad," kata Fitri ketika kami bertemu lagi untuk menyelesaikan dokumentasi kisah ini, "saya sangat bersyukur bisa menceritakan pengalaman kami. Semoga kisah ini bisa menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak terjerumus ke dalam jerat pesugihan seperti yang pernah kami alami. Pesugihan bukanlah jalan pintas menuju kebahagiaan, melainkan jalan tol menuju kehancuran. Kemewahan yang didapat dari praktik haram akan selalu diiringi oleh kegelisahan batin, kehampaan spiritual, dan ancaman kehancuran di akhirat. Sebaliknya, hidup sederhana dengan rezeki halal akan memberikan ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan hakiki yang tidak bisa dibeli dengan uang."